Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya Alvaro Ramadana dengan NPM 2206682491. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas MITES dasar AI dan IoT tentang model ANN atau Artificial Neural Network, di mana di sini kita ingin mengidentifikasi sebuah dataset untuk kita bisa tahu eh, mengenai regresi dan klasifikasi dari data tersebut. Next. Oke, di sini adalah project overview-nya. Nah, di sini saya menggunakan datasets, yaitu Earth datasets. Ini saya ambil dari Kaggle. Mungkin kita langsung saja ke website Kaggle saja. Oke. Nah, eh, tujuan dari datasets ini adalah untuk membangun model prediktif yang dapat menentukan apakah seorang pasien menderita penyakit jantung atau tidak. Nah, berdasarkan input yang berupa berbagai fitur medis seperti usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lalu ada output berupa diagnosis penyakit, resiko penyakit jantung ini. Nah, untuk inputnya sendiri, di sini data ini menggunakan 13 input dan satu output. Nah, kalau inputnya sendiri itu ada usia, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, detak jantung, dan lain-lain. Lalu kalau untuk outputnya sendiri adalah kolom target. Jadi berupa nilai biner 0 atau satu. Jadi dari dataset sini nilai satu menunjukkan bahwa pasien menderita penyakit jantung, dan jika nilai nol bahwa pasien sehat atau tidak menderita penyakit jantung. Lalu untuk klasifikasi dari dataset ini digunakan untuk masalah klarifikasi, yang mana untuk menentukan apakah pasien ini termasuk dalam kategori menderita atau tidak menderita. Nah, kalau untuk regresinya sendiri diterapkan untuk memprediksi probabilitas terjadinya penyakit jantung atau memprediksi variabel lain yang bersifat kontinu gitu. Misal memprediksi usia saat gejala muncul dan lain sebagainya. Baik, mungkin di sini kita langsung saja ke MATLAB-nya. Oke, di sini kita bikin input, lalu kita bikin output. Kita lihat. Oke, nah ini kita langsung masukkan saja data dari Kaggle tersebut. Ini sudah saya siapkan di sini. Jadi kita sesuaikan saja. Maaf. Nah, mungkin bagian ini bisa saya skip saja. Oke, lalu lalu di sini saya sudah menginput 13 inputnya. Nah, ini kita transpose saja biar lebih rapi. Lalu yang target sama juga. Oh, itu. Nah, oke, ini apa udah kita input semua. Nah, kita langsung coba saja kita nyantol. Kita import dulu. Di sini input dengan input. Oke, lalu target dengan target.
Oke, kita new. Sorry. Oke, di sini kita menginput neuron, yaitu kita menginput 5 neuron. Kalau saya mau lengkap dua angka, jadi 13579. Nah, ini sama input-input target-target. Nah, ini number of neuronnya kita ubah menjadi angka saya satu. Lalu transfer fungsinya kita ubah ke Purlin. Kenapa Purlin? Karena sepengetahuan saya, Purlin ini apa dibandingkan dengan yang lain, dengan Loxic dan Tansik ini dia lebih mendapatkan hasil yang optimal gitu. Jadi kita pilih pilih Purlin, lalu kita create, ya sama. Lalu ini kita langsung saja hingga 5, input keempat 7, dan yang terakhir input kelima 9. Oke, kita close saja. Ya udah, kita langsung ke network yang pertama. Nah, di sini kita train input target kita train network. Oke, di sini kita train network hingga 3 kali, 2, 3. Setelah itu kita langsung ke simulate input kita simulate network. Oke, udah. Oke, sama kita melakukan sebanyak 5 kali. Network, oke, network, 2, 3. Oke, simulate input. Oke, network yang ketiga sama, input target, network, 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 network. Oke, simulate input sama network. Oke, yang keempat, masuk input target, network, simulate sama. Oke, terakhir network 5, input target, network, 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 lalu simulate. Simulasi. Oke. Nah, karena di sini pas sudah kita langsung saja ke output datanya. Namun di bagian kanan atas ini udah ada. Nah, kita di sini langsung kita export saja eh, dari yang satu underscore output dua, maaf, eh, tuh 2, 3, 4, 5. Oke, ini kita export saja. Nah, dia langsung otomatis langsung eh, muncul di workspace kita. Ini kita bisa melihat datanya ini untuk yang pertama. Kalau ini yang kedua, tanpa sekalian. Lalu ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Oke, oke. Setelah saya menginput semua data tersebut tadi, bisa kita lihat ya bahwa sama 0,1292 sekian dengan data yang ada di MATLAB sama. Oke, baik. Jadi setelah kita menggunakan apa menginput semua data tersebut, nah ini tuh kita langsung saja menggunakan rumusnya, yaitu prediction dikurang dengan targetnya itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat tabel antara ini tabelnya antara target dan
prediksinya sendiri. Nah, lalu untuk kita menentukan uh, resultnya, nah kita tuh bisa melihat dari tabel yang kecil ini, tabel ini, yang mana uh, untuk kita mengambil sampel dari sampel yang paling bawah atau RMSE value yang paling kecil. Nah, ini bisa kita lihat bahwa RMS value atau sampel yang paling kecil di di series point satu atau neuron satu, berarti ini adalah berarti ini adalah ntar apa nanti kita akan input ke resultnya seperti itu. Oke, di sini kita akan mencoba menganalisis pattern dari data yang sudah ada dengan menggunakan tool yaitu di command Windows dan start. Ini masih loading. Nah, di sini kita akan menggunakan pattern recognition. Kenapa? Karena di mana kita akan belajar menganalisis pola pembelajaran dari AI-nya yang mana digunakan untuk melatih model agar dapat mengenali pola yang kompleks dan bisa membuat prediksi berdasarkan data baru yang ada gitu. Oke, ini kita klik saja. Ini masih loading. Baik, di sini kita langsung saja import data. Nah, predictors responnya sudah sesuai, kita langsung oke saja. Sebentar. Nah, oke, di gambar A ini dengan tipe feed forward ini dengan dua lapisan, yaitu di sini tuh ada lapisan yang apa hidden layer sama ada output layer. Nah, jadi kalau yang di warna hijau ini input, nah ini tuh berlabel input yang menunjukkan bahwa nilai masukan diberikan ke ANN. Nah, ini bisa berupa data feature atau variabel independen yang akan kita gunakan nantinya untuk memprediksi hasil klasifikasi sendiri. Lalu untuk di hidden layer-nya itu ada W dan B. Nah, yang W itu adalah bobot, yang B ini adalah bias. Nah, terus fungsi aktivasi di sini tuh juga digambarkan dengan simbol lengkungan ini, lengkungan yang mana itu adalah fungsi sigmoid. Nah, lalu di lapisan keluaran ini atau output layer sama ada W dan B juga, ada bobot dan bias. Bedanya kalau di sini fungsi aktif aktivasinya adalah softmax yang mengonversi output menjadi probabilitas di mana yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan masing-masing kelasnya tersebut. Dan yang terakhir output ini yang akan nantinya menunjukkan hasil akhir dari proses kualifikasi dengan nilai keluaran akhir berupa probabilitas yang di, yang dipetakan ke salah satu kelasnya, misalnya nol atau satu gitu. Seperti itu.
Baik, mungkin di sini kita langsung coba training saja ya. Kita train. Oke, di sini kita sudah mendapatkan data di mana dari model yang kita train tadi. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa eh, data ini eh, dia berhenti di 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 31, di apa stop filenya di 31, yang mana itu artinya proses proses pelatihannya sudah berhenti, bahwa menunjukkan bahwa model ini me- sudah mencapai kinerja yang memadai sebelum ke batas maksimal ya, di 1000 value gitu. Nah, yang pertama ini ada performance cross entropy error. Nah, nilai cross entropy errornya ini bisa dilihat bahwa dia menurun secara signifikan dari 0,681 menjadi 0,167. Yang mana ini menunjukkan peningkatan kinerja model seiring dengan berjalannya proses pelatihan. Terus di gradiennya juga menurun dari 0,679 menjadi 0,0608 yang mendekati target kecil. Nah, ini tuh juga mendikasi bahwa model ini apa semakin mendekati konvergensi, yang mana di titik di mana perubahan bobot model mulai menjadi minimal gitu. Terus divalidasi juga berhenti setelah 6 kali pemeriksaan tanpa adanya peningkatan lebih lanjut, yang mana ini menandakan bahwa model telah mencapai kemampuan terbaiknya pada konfigurasi saat ini. Nah, lalu di training set ada 717 observasi dengan cross entropy errornya sebesar 0,2069 dan error sebesar 0,0739. Lalu di validation set cross entropy errornya sebesar 0,2358, lalu errornya sebesar 0,0909, dan yang terakhir di test set cross entropy errornya didapatkan sebesar 0,2390 dan errornya sebesar 0,0844. Nah, mungkin saya mau mungkin bisa disimpulkan ya apa secara keseluruhan. Jadi apa proses pelatihan ini tuh menunjukkan performa yang baik selama pelatihan dengan penurunan signifikan pada nilai cross entropy error yang mencerminkan peningkatan akurasi model. Namun masih ada perbedaan antara tingkat error pada set data training dengan validation test, yang yang mana bisa menjadi tanda overfitting, yaitu kondisi di mana suatu model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan dan nggak bisa generalisasi dengan baik pada data yang ada sebelumnya gitu. Nah, mungkin bisa kita bilang bahwa eh, penyesuaiannya apa penyesuaian yang lebih lanjut tuh kayak misal terhadap parameter model atau peningkatan regularisasi itu bisa bisa kita perlukan agar agar dapat mengurangi potensi overfitting gitu, dan dapat meningkatkan performa model pada data tersebut. Oke, lalu kita coba uh, confusion matrix. Oke, sebentar. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa modelnya ini mencapai akurasi sebesar 92,6%, yang mana itu menunjukkan bahwa model ini mampu mempelajari pola dari data pelatihan dengan baik. Terus kalau divalidasi itu kita bisa melihat bahwa akurasi modelnya tuh 90,9%, yang sama cukup baik. Terus kalau di pengujian juga sama, akurasinya sebesar 91,6%.
Terus kalau kalau di tingkat kesalahannya tuh eh, kesalahannya diprediksi pada set data sebesar 7,39%, sedangkan pada validasi dan pengujian masing-masing sebesar 9,09% dan 8,44%. Nah, tingkat kesalahan yang rendah ini menunjukkan bahwa konsistensi kinerja model di seluruh dataset ini eh, bisa dibilang memiliki memiliki kesalahan yang relatif kecil di setiap setnya gitu. Nah, terus kalau di matriks kebingungan eh, sama juga mungkin secara keseluruhan model ini tuh bisa menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kenapa? Karena dengan akurasi yang tinggi dan kesalahan yang rendah di semua set data pelatihan, validasi, dan pengujian. Terus apa dari data ini tuh kita juga bisa melihat bahwa apa model ini tuh dia menunjukkan kemampuan yang baik dalam klasifikasi pada kedua kelas dengan distribusi kesalahan yang konsisten sehingga dapat diandalkan untuk aplikasi klasifikasi yang lebih lanjut lagi. Meskipun sedikit ada perbedaan dalam akurasi antar sel data sama model, cuman bisa bisa dibilang tetap menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik gitu. Oke, mungkin kita akan ke erosi curve. Nah, apa bisa kita lihat? Iya. Jadi dari grafik erosi sendiri ini atau decipher operating karakteristik ini tuh ada empat, yaitu yang pertama ada training erosi, terus validation erosi, tes erosi, dan all erosi. Nah, eh, grafik ini tuh menunjukkan kinerja model pada berbagai set data sama kayak yang sebelum-sebelumnya, pelatihan, validasi, dan pengujian. Terus grafik ini tuh juga menggambarkan hubungan antara TPR sama FPR, true positive rate dan false positive rate gitu. Oke, mungkin kita akan membaca datanya. Mungkin yang pertama di observasi jumlah SEM didapatkan 717 dan 11, lalu validasinya 154, tesnya 154. Terus buat di cross entropy di trainingnya didapatkan 0,2069, lalu validasinya 0,2368 dan tesnya 0,2390, dan yang terakhir di tingkat errornya di training didapatkan sebesar 0,0739, lalu di validasinya 0,0909 dan tesnya 0,0844. Nah, di tingkat kesalahannya ini oh sorry apa di tingkat yang cross entropy ini bisa dibilang rendah, yang yang mana menunjukkan bahwa model ini tuh cukup baik dalam memprediksi ke- keluaran yang benar. Nah, terus kalau buat yang di tingkat errornya tuh eh, bisa dibilang cukup rendah, yang mana juga menunjukkan bahwa model ini tuh bisa memiliki akurasi yang tinggi dalam memprediksi hasil. Nah, mungkin secara keseluruhan model ini tuh bisa menunjukkan kinerja yang baik dengan kurva erosi yang mendekati sudut kiri atas serta nilai kesalahan yang rendah pada semua dataset, semua di training, validation, test, dan all erosi. Dan yang terakhir mungkin bisa menunjukkan juga bahwa model itu mampu melakukan prediksi dengan akurasi yang cukup tinggi dan dapat diandalkan dalam dalam tugas klasifikasi yang yang kita gunakan ini seperti itu.
Oke, mungkin di sini kita langsung saja memasukkan data yang tadi di Excel. Neuron. Nah, kita ke neuron yang paling kecil tadi. eh, di neuron yang paling kecil tuh. Oke, kita ke. Nah, di sini kan tadi yang saya bilang di awal bahwa target saya untuk output target saya jika jika satu adalah eh, pasien yang memiliki penyakit jantung. Nah, jika nol yang tidak ada penyakit jantung. Nah, kita langsung saja masukkan value-nya di result-nya. Nah, baik, bisa kita lihat didapatkan error sebesar sekian, ya sekian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa didapatkan juga sebesar, maaf, jadi klasifikasi bahwa uh, pasien yang perlu mendapatkan, maaf, pasien yang mempunyai penyakit jantung maupun pasien yang tidak memiliki penyakit jantung. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.